Tata cara membuat buku kas takmir masjid yang benar. Dalam tata kelola keuangan masjid, buku kas adalah sarana penting yang digunakan untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku kas bukan sekadar catatan angka, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab di hadapan jamaah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pada sampul buku kas harus dituliskan identitas secara jelas. Misalnya, buku kas takmir Masjid Al-Huda Dusun Keranggan. Hal ini menegaskan bahwa buku tersebut adalah milik resmi masjid dan khusus digunakan untuk administrasi keuangan masjid. Kedua, pada halaman pertama dituliskan keterangan yang lengkap. Misalnya, buku kas takmir Masjid Al-Huda Dusun Keranggan terdiri dari 200 halaman dan digunakan sejak tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025. Di bagian bawah halaman pertama dibubuhkan tanda tangan bendahara dan ketua takmir sebagai bentuk pengesahan penggunaan buku. Ketiga, setiap lembar buku diberi nomor halaman dan bendahara membubuhkan paraf kecil di setiap halaman sebagai pengendalian agar buku tidak disalahgunakan atau ditambahkan lembaran baru yang tidak sah. Keempat, setiap halaman buku kas harus dibuat dengan kolom untuk mencatat tanggal, keterangan transaksi, nomor referensi atau nomor bukti, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan saldo akhir. Saldo dicatat setiap kali terjadi transaksi, sehingga posisi kas selalu jelas dari waktu ke waktu. Kelima, pada setiap akhir bulan, buku kas harus ditutup dengan menjumlahkan seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran, kemudian menuliskan saldo akhir bulan tersebut. Apabila transaksi dalam satu bulan tidak cukup dimuat dalam satu halaman, maka di bagian bawah halaman ditulis catatan jumlah dipindahkan ke halaman berikutnya. Dan di halaman baru ditulis jumlah pindahan dari halaman sebelumnya. Keenam, minimal setiap 3 bulan sekali, buku kas wajib diperiksa oleh ketua takmir masjid. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat seluruh catatan dan bukti transaksi. Setelah pemeriksaan selesai, pada bagian bawah halaman terakhir dituliskan catatan, pada hari ini buku kas ditutup karena dilakukan pengecekan oleh ketua takmir masjid. Setelah itu, di sebelah kanan dibubuhkan tanda tangan ketua takmir dan di sebelah kiri dibubuhkan tanda tangan bendahara. Dengan demikian, terdapat bukti autentik bahwa buku kas benar-benar diperiksa secara periodik. Untuk memberikan gambaran, misalnya pada awal bulan Januari terdapat saldo kas sebesar 5 juta rupiah. Pada hari berikutnya diterima infak Jumat sebesar Rp1.500.000. Lalu dikeluarkan biaya untuk pembelian karpet syalat sebesar Rp2 juta. Setelah transaksi itu, saldo tersisa Rp4.500.000. Pada hari selanjutnya diterima infak harian sebesar Rp750.000, sehingga saldo menjadi Rp5.250.000. Lalu keluar biaya listrik sebesar Rp500.000. Sehingga saldo menjadi Rp4.750.000. Kemudian diterima infak jamaah malam Ahad sebesar Rp1.250.000, sehingga saldo kas pada akhir bulan Januari berjumlah Rp6 juta. Dari uraian ini, terlihat bahwa setiap transaksi harus selalu dicatat lengkap dengan tanggal, keterangan, bukti referensi, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan saldo terakhir. Dengan pengelolaan seperti ini, buku kas takmir masjid akan menjadi dokumen yang rapi, sah, dan terpercaya. Jamaah merasa yakin, pengurus lebih mudah menyusun laporan. Dan yang paling utama adalah amanah keuangan masjid dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat itu." Demikianlah tata cara menyusun buku kas takmir masjid yang benar, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan administrasi keuangan bukan hanya soal angka, melainkan juga amanah yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pencatatan yang jujur, transparan, dan disiplin, masjid akan semakin dipercaya oleh jamaah, dan setiap rupiah yang masuk serta keluar akan tercatat dengan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban dunia maupun akhirat. Marilah kita jaga kepercayaan jamaah dan keberkahan harta umat dengan senantiasa berpegang pada prinsip amanah, keterbukaan, dan profesionalisme dalam mengelola keuangan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, keikhlasan, dan kelapangan hati kepada para pengurus takmir
dalam menjalankan tugas mulia ini. Allahumma barik lana fi amwalina, waj'alha aunan lana ala ta'atika, wasarrifha fi sabili mardatik. Ya Allah, berkahilah harta kami, jadikanlah ia penolong bagi kami untuk taat kepadamu, dan arahkanlah penggunaannya di jalan yang engkau ridhai. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.